Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di siang yang berbahagia ini Anda tetap dalam keadaan sehat selalu dan setia menemani kami dalam program Bicara Sunnah, hadir lagi di hari ini menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya saya tidak sendiri, sahabat keluarga muslim, bersama Ustadz kita yaitu Al-Ustadz Sudirman Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir bersama kita di sini dalam program Bicara Sunnah, Ustadz ya. Sama-sama. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat juga Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sahabat kaum muslim, bicara sunnah tentunya kita akan berbicara masalah sunnah, ya baik mungkin di sini kita bicara masalah sunnah baik secara fikih ataupun ya secara akidah. Nah, ya sahabat kaum muslim, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang sunnah qauliyah, di mana memang ada juga sunnah fi'liyah. Nah, maka hari ini kita masih berbicara yaitu perkataan atau sunnah-sunnah perkataan atau zikir dan doa yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat kaum muslim, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna. Nah, karena semulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali itu semua ada adab, ada doa, ada zikirnya. Nah, bagi mereka yang non-muslim, mungkin kalau berpikir sejenak dan menghayati secara seksama bagaimana agama Islam, maka mereka akan mengakui bahwasanya agama Islam adalah agama yang damai, agama yang sempurna. Ya, baik, kita akan ngobrol sama Ustadz kita, Ustadz Sudirman sudah ada di sini. Ya, Ustadz, hari ini kita masih berbicara masalah sunnah qauliyah, Ustadz ya. Nah, tentunya selain sunnah qauliyah ada juga sunnah fi'liyah, Ustadz ya. Dan ada juga takrir, ini termasuk juga termasuk sunnah. Masuk sunnah juga, Ustadz ya. Nah, di sini sunnah yang kita kaji masalah dari berdasarkan ilmu fikih atau apa nih Ustaz? Secara umum. Secara umum Ustaz ya. Jadi masuk semua Ustaz ya. Nah, karena nanti kalau kita bicara masalah fikih tentunya sunnah itu ada ya bukan sesuatu yang wajib seperti itu Ustaz ya. Maka mungkin ini di masyarakat terkadang berpikir ya itu hanya sunnah gitu Ustaz ya. Oke. Ya, baik Ustaz, sebelum kita melanjutkan hari ini yaitu pembahasan tentang sunnah qauliyah. Nah, mungkin Ustaz bisa mengulang sedikit ini Ustaz esensi yang Ustaz sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Para pendengar Radio Risalah FM dan juga para pemirsa Salam TV, semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu, keimanan dan menerima amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun apa ringkasan yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah disunnahkan seorang muslim untuk berzikir pada waktu pagi dan petangnya atau pada waktu pagi sorenya. Dan diantara yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya kaum muslimin adalah tambahan dari pertemuan yang sebelumnya lagi, yaitu adalah kita mengucapkan Sayyidul Istighfar. Atau mungkin yang baru menyaksikan hari ini atau juga yang belum tahu, maka ada istilah Sayyidul Istighfar. Ustaz Darus ya. Iya. Sayyidul Istighfar artinya tuannya istighfar. Iya, ini berarti di atas daripada istighfar semua Ustaz ya. Artinya dia memang mewakili lah ya dari semua bentuk-bentuk istighfar yang ada. Kemudian juga diantaranya kita membaca di antaranya juga Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Seperti itu juga. Kemudian juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang pada akhirnya kaum muslimin semuanya intinya adalah kita dianjurkan sangat untuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala khususnya setelah kita mengerjakan salat subuh dan salat asar. Yang mana dengan itu insyaallah hati kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana juga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, fadilah mengucapkan doa-doa atau zikir-zikir pagi petang. Seperti itu. Iya, sebelum kita lanjutkan Ustaz, sedikit pertanyaan ini Ustaz.
apakah dari waktu asar ini ada batasan waktunya sampai jam berapa misalnya itu Ya, masih dikatakan termasuk zikir sore? Ini iya. gimana Ustaz untuk subuh juga? Taib. Kaum muslimin, adapun masalah pembatasan waktu, contoh misalnya pagi dihitung dari masuknya waktu subuh sampai habisnya waktu subuh, atau waktu subuh itu dimulai dengan terbitnya fajar Iya, atau sinar matahari fajar kedua shodiq yang Ustaz shadik ya. sampai terbitnya matahari. Jadi dari terbitnya cahaya matahari sampai terbitnya mataharinya. Nah, kemudian juga untuk asar itu adalah dari masuknya waktu asar, atau dalam istilah fikih Syafi'i dalam matan Abu Suja adalah ketika satu bayangan itu memiliki bayangan dua kali panjang dari bayangan tersebut Iya. sampai pada akhirnya terbenamnya matahari. Oke, Seperti itu, berarti akhi. sudah lewat dari situ itu bukan lagi zikir sore dan subuh nama pagi Ustaz ya. Iya, mungkin ada sedikit tambahan akhi Darus. Iya. Kaum muslimin bahwasanya dianjurkan juga apabila seseorang itu terluput Iya. atau tersibukkan untuk zikir pagi Iya, atau lupa petang, misalnya Ustaz ya. ya, maka dianjurkan kata ulama diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Azkar, beliau menganjurkan untuk membacanya walaupun setelah habis waktunya. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita, walaupun iya benar sudah habis dan tidak mengapa, tapi dianjurkan kita untuk melaziminya agar tidak luput hati ini, agar tidak lalai hati ini atau tidak terbiasa meninggalkannya. Itu pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah dan ulama lainnya. Wallahu a'lam. Artinya jangan pula habis waktu Iya. udah kita tinggalkan. Oh, Seperti seperti itu. itu, Jadi Ustaz, masih ya. boleh dan Betul. sangat dianjurkan juga untuk mengkodonya lah kurang lebih bahasanya. Oke, iya. Jadi jangan kena gara-gara sibuk, mungkin udah waktu Iya. maghrib, setelah maghrib baru ingat saya belum baca nih. Iya. Nah, baru dibaca, kan sudah lewat, jadi nggak mau dibaca lagi. Ini salah juga Ustaz Iya. ya, nggak masalah dibaca terus seperti itu. Nah, kalau kita lihat Ustaz itu di buku-buku kecil itu kan banyak sudah ditulis Iya. ya, zikir dan petang itu, Iya, pagi dan petang. Ini kan banyak-banyak versi. Sebenarnya jumlah yang betul itu berapa Ustaz? Banyak sekali, ini doa-doanya sampai ada puluhan loh gitu. Iya. Iya, ini apakah cukup 1, 2, 3 aja kita baca atau semuanya atau gimana Iya. Ustaz? Kaum muslimin untuk adapun yang dibaca maka itu semampunya. Oh, semampunya aja Ustaz. Artinya Oke. semakin banyak maka semakin baik. Semakin Iya kan? baik. Semakin banyak yang dihafal semakin banyak yang dibacakan maka semakin baik. Adapun mencukupkan beberapa, artinya gini, layaknya seorang muslim itu memperbanyak intinya. Kalau memang dia memang kesusahan, Iya, iya, iya. apalagi beberapa bacaan seperti Sayyidul Istighfar panjang, asbahna wa asbahal mulku lillah, mungkin boleh dia menggantikannya dengan yang pendek saja, ya kan? Allahumma bika amsayna wa bika asbahna, itu lebih pendek. Kemudian juga atau mencukupkan dengan zikir-zikir yang telah kaum muslimin ketahui, diantaranya adalah ayat kursi, Iya, iya, betul. kemudian juga 3 kul ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian juga doa-doa yang dia ringan baginya, artinya jangan sampai dia menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Oke, Seperti itu. ya. Jadi mungkin bagi kita sahabat keluarga muslim yang sibuk atau tidak sempat membaca untuk semuanya kan Ustadz, jadi tidak masalah tetap dibaca ya seperti yang disampaikan Ustadz, mungkin ambil pilih ya mungkin bagian yang sangat ringan bagi kita untuk membacanya seperti itu. Yang pasti usahakan jangan tinggal Ustadz ya, jangan tinggal zikir dan petangkan ini dapat melindungi diri kita Ustadz ya. Iya, dari gangguan, khususnya gangguan syaitan atau jin-jin jahat. Karena Hussein dan kaum muslimin banyak kita dapati sekarang ini yang mengeluhkan gangguan jiwa. Artinya bukan gangguan jiwa secara saraf, tidak. Artinya kenapa kok jiwaku merasa galau atau juga terasa diganggu oleh sesosok makhluk halus dan lain sebagainya. Ya, beberapa orang mungkin mendatangi para peruqyah misalnya kaum muslimin, maka memang yang didapati memang yang paling parahnya zikir wajib dia yang dia tidak lakukan. Apa itu kaum muslimin zikir wajibnya? Salat. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang lupa Ustaz ya bahwasanya salat itu adalah zikir juga. Betul. Waqim salat li dzikri, kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, maka jadikanlah salat untuk mengingatku. Dan sebesar-besarnya zikir adalah salat. Nah, ini maka terjerat beberapa kaum muslimin yang dia itu enggak salat, pada akhirnya diganggu oleh makhluk-makhluk atau memang hidupnya tidak dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka atau yang sudah sholat akhi Husin, akhi Darus, ya, yang dia sudah sholat tapi memang masih mungkin lalai dalam sholatnya dan tidak menambah dengan zikir-zikir yang kita bilang menjadi tameng bagi dia dalam kesehariannya kaum muslimin, maka
maka betul-betul dengan kenyataan-kenyataan ini dan fakta-fakta yang real ini, maka kita sangat betul-betul berusaha lah untuk menjaga diri kita seperti itu. Mungkin ada baik, banyak Ustaz. orang yang iri kepada kita kaum muslimin, Iya. ya kan, dengki, maka ada orang-orang yang mendatangi dukun atau menyihirnya lah, Iya. atau ain lah, atau berbuat dan lain sebagainya, yang semoga dengan mengamalkan Ustaz, zikir ya. pagi petang itu kaum muslimin kita mendapatkan perlindungan, protection atau tameng dari Allah Jalla wa ala. Oke. Nah, Tapi tidak boleh juga berlebihan Ustaz ya, sampai loncat-loncat zikirnya Oh, Ustaz ya. Oke, baik Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita Insyaallah. jeda terlebih dahulu. Sahabat kaum muslim, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Bicara Sunnah. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.